berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Absen dulu ya. Iya. Fransia Rahasia Gabus, Ada Bu. Maria Fatima Intan. Ada Bu. Semuanya hadir ya. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau menampilkan gambar yang nanti bertujuan atau untuk mengetahui kira-kira hari ini kita mau belajar apa. Ibu akan menampilkan gambar itu. Gambar apa ini? Asap rokok. Pernah kalian berada dekat dengan orang yang merokok? Pernah. Apa yang kalian rasakan saat itu? Sesak napas itu berhubungan dengan jadi anak-anak, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Gangguan pernapasan ya. Nanti gangguan pada sistem pernapasan. Mungkin adik-adik ada yang tahu gangguan pernapasan apa saja yang mungkin kalian pernah rasakan atau pernah alami. Tidak mungkin kalian tidak pernah merasa sakit. Ya, siapa? Asma. Asma. TBC. TBC. Ada lagi? Kanker paru-paru. Emfisema. Pneumonia. Bronkitis. Nah, semua itu adalah gangguan pada sistem pernapasan. Semua itu adalah gangguan. Akibat dari apa? Akibat dari asap. Bila kita menghirup asap rokok, bisa juga bukan hanya dari asap rokok saja, tetapi dari pembakaran apa lagi? Asap kebakaran hutan. Terus asap apa lagi? Asap kendaraan bermotor. Asap apa lagi? Asap dari pabrik. Itu semua menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan kita karena kita menghirup udara kotor. Semuanya bisa paham? Bisa. Bagaimana kira-kira cara untuk menjaganya? Kita harus menggunakan Masker. Jika bepergian, kita harus menggunakan Masker. Nah, sekarang Ibu minta tolong kalian semuanya tutup hidung. Kira-kira bisa? Tidak. Tidak mungkin lama-lama kita menutup hidung. Kenapa? Karena apa? karena kita tidak bisa menghirup oksigen. Kita tidak bisa menghirup Oksigen. Tujuannya untuk apa kita menghirup oksigen? Untuk pembakaran. Untuk proses pembakaran. Jadi untuk proses pembakaran dalam tubuh. Jadi oksigen itu sangat berpengaruh penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus menjaga organ pernapasan kita. Agar tetap sehat. Bisa paham? Bisa. Ya, anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video dan gambar, peserta didik mampu mengaitkan gejala dengan penyakit pada sistem pernapasan dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengkomunikasikan upaya untuk memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau bagikan kalian pretest. Nah, pretest ini ya. Ini kerjakannya masing-masing ya. Ibu sudah tuliskan di lembaran itu ya. Jadi kalian baca baik-baik. Soalnya ada 5. Kerjakan dan soal.
Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai, simpan dulu, nanti baru kumpul ya. Nanti ada lagi kalian mengerjakan soal post-test. Post-test itu nanti kalian kerjakan di akhir. Nah, ini nanti ibu kumpulkan sekalian. Sekarang kalian mengamati video dulu, ya? Kita menampilkan video. Dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Kalau pencemaran udara sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer seperti pembentukan ozon. Kita harus tahu penyebab pencemaran udara. Secara garis besar penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua, aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Begini sahabat, kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Dan selain itu, ada lagi kebakaran lahan hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan, tentu kerusakan lingkungan. Bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu akibat kebakaran hutan ini. Kalau penyebab aktivitas manusia yang banyak, seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Makanya jangan kaget kalau naik motor itu pasti punya pengendara yang pakai masker buat menutupi hidungnya. Ini karena mereka sayang dengan kesehatan mereka. Mulai sekarang pakai masker ya. Selain menghindari dari virus COVID, kita juga harus selalu menjaga sistem pernapasan. Pernapasan dari yang pencemaran udara. Jangan anggap sepele dampak dari pencemaran udara. Dari dampak ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah kualitas udara yang menurun. Akibat dari pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan. Kalian sudah menyimak videonya dengan baik? Sudah. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Asap pabrik, ada lagi? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, ada lagi? Kendaraan. Terus, apa lagi? Asap kendaraan. Asap kendaraan. Ada lagi? Asap kebakaran sampah. Terus, ada lagi? Asap rokok. Nah, semuanya itu adalah polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan kita. Kira-kira bisa nggak kalian kaitkan dengan pernapasan kita? Masalah yang tadi kalian sudah temukan itu kalian kaitkan dengan pernapasan kita atau organ pernapasan kita. Kira-kira akan menimbulkan apa? Atau apa yang akan terjadi? Asma, TBC, kanker paru-paru, pneumonia, bronkitis. Oke. Jadi polusi udara tadi sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan pernapasan kita. Oleh karena itu kita wajib menjaga organ pernapasan kita agar selalu sehat. Di daerah rumah kita juga bila perlu harus ada tanaman kita harus tanam bunga, terus tanam apa lagi? Pohon-pohon. Untuk apa? Untuk melancarkan oksigen atau untuk mengurangi polusi udara. Kita tahu tujuannya tumbuhan itu apa? Dia bisa menghasilkan oksigen untuk kesehatan kita, untuk kita bernafas. Karena
Mana yang kalian tahu oksigen itu perannya sangat penting. Ada yang masih ingat tadi oksigen fungsinya untuk apa tadi? Untuk pembakaran. Untuk proses pembakaran tubuh. Jadi semuanya paham ya? Paham ya? Itu tadi sudah bagikan pretest tadi ya. Nah sekarang kita akan mau bagikan LKPD. Ini sudah dulu dalam bentuk kelompok kan? Iya. Sudah bagikan kelompok. Sekarang ini sudah dalam bentuk kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. LKPD itu tadi kalian tuliskan berdasarkan hasil video yang kalian sudah nonton. Terus ibu juga tadi sudah membagikan kalian rangkuman materi, rangkuman materi ini sudah bagikan. Kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD. Perhatikan LKPD, kerjakan bersama. Satu kelompok harus kerja sama, tidak boleh kerja sendiri. Yang lain tidak boleh kerja sendiri, harus masuk temannya. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Kalian presentasikan, ada temannya untuk menanggapi. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Bukan kelompok ini sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kemampuan polisi berbahaya. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Yang ini namanya mau bertanya. Proses percobaan atau pada menit apa dampak bagi kesehatan pernapasan? Dampak dari Menimbulkan penyakit seperti sesak napas, asma, bronkitis, dan terjadinya kanker paru-paru. jadi menimbulkan penyakit ya, sesak napas, bronkitis, kanker paru-paru. Puas dengan jawaban? Gimana? Sudah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, menimbulkan pemanasan global yang berdampak pada kesehatan, terutama pada kesehatan pernapasan. Gimana? Puas? Ada lagi? Kenapa kita harus mengadopsi sumber energi yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan menghilangkan bahan bakar fosil? Sangat penting untuk mengurangi emisi dari pembangkit listrik dan transportasi seperti transportasi umum, bersepeda dan berjalan kaki dapat membantu mengurangi polusi udara dari kendaraan. Nah, jadi intinya mengurangi polusi udara. Ya. Bagaimana? Puas? Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Tepuk tangan buat kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir nih. Jadi terima kasih anak-anak. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Ya. Ibu, kita sekali lagi tepuk tangan. Sekarang ibu minta siapa yang mungkin bisa menyimpulkan
dari kegiatan pembelajaran kita tadi. Mulai dari kita menemukan polusi, apa saja polusi yang dihasilkan, dampaknya bagaimana, upaya kita apa untuk mencegah agar polusi itu tidak terjadi. Bagaimana juga cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Caranya bagaimana? Selalu menggunakan masker sehingga kita tidak terpapar polusi berbahaya. Iya, kita harus ada lagi. Rutin berolahraga dengan aktif, bergerak, sirkulasi dalam tubuh berjalan dengan lancar. Ya, tunggu dulu. Jadi kita harus selalu memakai masker. Yang pertama tadi kita harus selalu memakai masker agar kita tidak terpapar polusi udara. Terus tadi pertanyaan tadi apa nih? Rutin berolahraga. Rutin berolahraga. Ya, rutin berolahraga untuk melancarkan peredaran darah. Ada lagi. Minum banyak air putih. Meminum banyak air putih. Ada lagi. Tidak merokok. Tidak boleh merokok. Nah, merokok itu adalah penyebab yang paling fatal, karena merokok itu asapnya selain asapnya yang sangat mengganggu kesehatan pernapasan kita, dia punya zat kimia itu sangat berbahaya. Ada lagi? Rajin mencuci tangan. Rajin mencuci tangan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah agar kuman tidak masuk bersama makanan. Misalnya ada makanan yang kita makan, ada kuman-kumannya itu masuk, bisa jadi mengganggu kesehatan pencernaan kita, juga bisa mengganggu kesehatan pernapasan kita. Terus apa lagi? Ventilasi udara. Nah, ventilasi udara. Di rumah kita pasti semua mempunyai ventilasi udara. Tujuannya untuk apa ventilasi itu? Untuk penukaran Pertukaran gas, pertukaran antara oksigen dengan CO2. Agar supaya kita punya rumah itu tidak lembab. Karena kita tahu kalau suhu ruangan yang lembab, disitulah tinggal bakteri atau kuman. Ada lagi? Tidak boleh bersihin udara kotor. Tidak boleh menghirup. Bagaimana caranya untuk menghidap sehingga kita tidak terpapar polusi? Bagaimana caranya? Memakai masker. Terus misalnya jika ada kebakaran, kita harus menghindar dari situ. Tidak boleh kita pergi ke situ, ke tempat yang ada polusi udara. Terus kalau kita berjalan, misalnya contoh kita memakai kendaraan motor, kita harus memakai masker. Apalagi? Mungkin apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Kenapa kita harus makan makanan bergizi? Kalau kita makan makanan yang bergizi, otomatis tubuh kita pasti sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita pasti kuat. Daya tahan tubuh kita pasti kuat untuk menolak segala macam penyakit yang mau masuk di kita punya tubuh kita. Kita pasti bisa menolak. Antibodi kita pasti kuat untuk menahan segala macam kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Paham ya? Jadi di mana kita kalau sehat, otomatis kita pasti terhindar dari segala macam penyakit. Bukan hanya pernapasan saja, bukan hanya karena organ pernapasan saja kita yang berpengaruh, tapi kesehatan kita yang lain juga itu berpengaruh. Jika kita misalnya kurus, kita kurang gizi, otomatis segala macam penyakit gampang untuk masuk. Paham? Ada lagi? Menghindari paparan polusi. Iya, menghindari paparan polusi. Menghindari berarti kita harus menjauhi. Maksudnya tadi kita harus menggunakan masker jika kita bepergian, terus misalnya ada kebakaran di situ, jangan juga kita pergi kerumun di situ. Itu maksudnya menghindari. Mengerti? Ada lagi? Memeriksa kesehatan secara Iya, ini juga ya, memeriksa kesehatan kita secara berkala. Itu maksudnya begini, jangan tunggu kita sakit baru kita ke dokter. Minimal lah 2 bulan 1 kali kita harus cek diri ke dokter. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui organ-organ bagian dalam kita yang sakit. Jika ada yang sakit atau ada gejala sakit, segeralah kita untuk berobat. Kalau kita mengobati yang masih gejala, kemungkinan sembuh itu lebih cepat ketimbang kita mengobati yang sudah sakit. Ada lagi? mendapatkan vaksin. Iya, mendapatkan vaksin. Itu jangan apa? Untuk menghindari itu juga. Untuk
dari sakit ya, jadi kita harus vaksin. Ada lagi? Ya. Rajin minum susu itu sama halnya dengan asupan vitamin atau nutrisi ya. Jadi semuanya bisa paham? Bisa. Dari gejalanya kalian sudah bisa ya. Terus kemudian mengaitkan dengan penyakit apa saja. Masih ingat penyakit apa saja yang sudah kita sebut tadi? Masih. Ditimbulkan akibat dari paparan polusi tadi apa saja? Kanker paru-paru, Kanker paru-paru, pneumonia, bronkitis, dan emfisema. Itu semua adalah penyakit pada organ pernapasan kita. Otomatis kita harus menjaga agar tetap sehat. Semuanya paham? Sudah mengerti? Ibu akan bagikan kalian soal post test. Ini kerjakannya sendiri-sendiri. Nanti kumpul bersamaan dengan soal pre-test tadi. Soal pre-test yang kalian sudah kerjakan tadi. Soal post test ini. Sudah? Kalau sudah, kumpulkan dengan soal pre-test tadi ya. Ya. Siapa yang bisa menyampaikan kesan belajarnya hari ini? Baik. Silakan. Pesan saya mengenai pelajaran hari ini, saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena kami telah menerima materi mengenai gangguan pernapasan. Terima kasih atas penjelasannya dari Terima kasih. Bagaimana menurut kalian semua ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. karena kami bisa menerima materi mengenai Jadi, disajikan enggak? Itu yang membuat kalian tetap. Jadi, kalian semua senang ya? Sekarang, untuk materi berikutnya kita akan masuk dengan bab selanjutnya. Untuk materi kita hari ini sudah selesai dan kita besok kita masuk dengan bab berikutnya. Sekarang Ibu minta Ingrid kembali untuk memimpin kita untuk doa.